Sementara mereka adalah pemimpin dalam keluarga. Untuk mendidik dan menjaga sebuah amanah, itulah anak titipan Allah. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan orang tua bisa saja dimasukkan dalam neraka karena membiarkan anak dalam kemaksiatan. Padahal Allah sangat tegas berfirman dalam Al-Quran surat Al-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Hadirin, namun sayang begitu sayang hadirin, realita yang terpampang di hadapan mata kita sekarang, di saat anak pergi pagi siang malam kadang ia tak puas, yang seharusnya untuk dicari tapi tidak dihiraukan, yang selayaknya untuk dipertahankan tapi dibiarkan berlalu pergi. Kenapa hal kalian ikan permata kita kunci dalam pendiaman lama, seakan-akan itulah tanggung jawab yang sesungguhnya. Sementara anak kita biarkan larut dalam kebutaan ilahi, bagaikan sampah di jalan yang tak berarti. Faktor inilah yang membuat generasi Islam menjadi sirna di muka bumi. Kenapa? Karena orang tua sudah melepaskan yang namanya budak. Orang tua yang memikirkan kepada kecantikannya, sibuk akan perawatan, halu dalam kekayaan, lalu berpikir kecantikannya. Padahal anak berpikir dan tersia-siakan. Makanya sekarang ini, ketika ada orang tua yang mengancam kafir, menghubung Israel dengan lisan mereka dengan alasan Israel merusak negara Islam, Israel meruntuhkan perumahan orang Islam, Israel biadab, Israel kurang ajar, Israel la'natullah. Sementara orang yang diberikan pakaian di rumah adalah orang-orang yang merusak tiang-tiang agama. Anaknya tidak sholat, dibiarkan. Anaknya tidak puasa, dibangga-banggakan. Anaknya berpakaian ala Israel, dimanjakan. Berkata saya cinta kepada agama, tapi anaknya jauh dari nilai-nilai agama. Itu rasanya hati. Ketika kita melihat dia berpeci, berpakaian nilai, memboncengkan anaknya yang bocah-bocah SD sudah diajari memahami perilakunya. Gadis-gadis cantik berdandan berjualan di malam hari. Ketika warga peci membiarkan anak di bawah usia berkumpul melalaikan diri dengan permainan Free Fire PUBG yang memakan adiknya. Hadirin, ini yang perlu kita paham dan perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya itu semua budaya syaitan yang menghancurkan moral generasi. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil ialah baik dan buruknya anak itu tergantung moral tuanya. Maka rusaknya etika dan moral anak karena kelalaian moral tuanya. Maka oleh sebab itulah selagi nyawa masih dikandung badan, sebelum jasad dikandung badan, mari kita memberanikan diri sendiri. Mari kita jaga mereka. Ingatlah pesan Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan biarkan sedikit pun ruang kemurkaan Allah tertuju kepada kita. Karena perang yang dihadapi di akhir zaman ini bukanlah perang senjata dan pedang, melainkan perang akhirat, perang peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral generasi kita. Maka oleh sebab itulah, wahai orang tua yang cinta kepada agama, mari kita telusuri bagaimana yang telah diberitakan contoh oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Didiklah mereka dengan ilmu agama, dengan jiwa sungguhan yang bertauhid mengkristal dalam hatinya, sebagai mursyid dalam kehidupan, sekaligus untuk menyembah Allah Sang Penciptanya. Jagalah tauhid, peliharalah iman, mantapkan akidah generasi kita yang akan datang. Jikalau ini sudah ditanamkan, insya Allah anak yang kita lahirkan anak yang patuh kepada agama, taat kepada Allah, mencintai agan ulama dan berbakti kepada kedua orang tua. Anak inilah kita memohon kepada Allah yang mau melanjutkan perjalanan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hanya kita dapat kami sampaikan. Pada Allah. Assalamualaikum
Terima kasih telah kita ucapkan.